Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain, I'lam rahimana wa huwa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi kang sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhna sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saeja muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saiki wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane dadi bupati, terus carane duwe akeh. Wong alime dhewe ra titik dhuwit ditakoki. Kadang kula iki suwani tiyang, Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerti ini urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai ku rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami templek 2 juta, nek ora dadi diarani donyane ngobos. Wis lara kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak terkenal donga kula ra mandi. Mergo nak mandi ku repot. Dadi dukun. Jadi niki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak Nurian lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau soleh zaman akhir ku repot, hisabe gede. Udah terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei dhuwit. Mari hisab tok mergo duwe sudah dikonversi sebagai materi. Makanya beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek. Intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian ke Zofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Nah, gerwang ya udah bang. Makanya nak kidilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Ini mesti klenik nih. Ini bukan coklat sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean iku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh. Tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik. Sehingga beliau jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngritik. Enggak semua yang diunek-unek takokno. Kadang wong yo takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utang napa? 1 miliar. Kulo ning di santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe ora gersowan kula takok carane ngrukono bojone. Yo kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu urip malah.
ditakoki bojo napa? Telu. Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau nopo? Lah iku nang fikih kan hanya ada syaratul ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kena arah Mekah tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ke tak patah ini ndak. Ini kasusnya beda. Nak rabuk turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya seduarian Gus Sofur ya jawab wallahu alam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawane di bojo akeh ya mesti sumpek, ngurmat wong wedok sitok sumpek apa meneh telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duko. Baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini. Pangeran itu kadang ngersakno kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balekna ning Allah. Dadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi iku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ra sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman pondok ra sregep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu cara kula kiyaine memberi napa? Solusi. Tak tak minggate ning diteng tiyang tuane. Berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya meniku. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka cari donga, piye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malih tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat yo ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Ya ijazah ya mbek aku sing wis sukses dadi kiai sugih.
Artinya apa? Bener ceritanya Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Terus kayak ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko Tuwa. Lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus, itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ra munggah. Sekolahnya ora tau munggah. Ngono dicawil ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi, memaksakan bisa. Jadi karuan ini diwerai iso ya santai wae. Nah, aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ora tahu. Sampai tahu ijazahnya Pak Zakaria? Oh, jadi ya ijazah itu terus ya. Karena Jubir Torekoh nih. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Akhirnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang, wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Sehari santri ya sedunia rasa pikir besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan tadi. Zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu, ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisa syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada. Tidak ada maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakaknya neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka itu kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, langsung blusek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka itu kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka, mboten to? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu.
Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri, demi waktu, itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun, itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah. Dan sah, asal belum yughorghir, belum kelerek-kelerek, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun biyadi syahadah, mesti apa? Sohat hadi syahadah. Padahal kafir, urung adus, ijek cerita ya, betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran, kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu, yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarid. Khawarid itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarid. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarid, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa? Menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarid, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar, karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi paham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Saya masih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya,
Aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh. Iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa. Mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab karangannya Imam Sa'roni itu, Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk dikembalikan. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Sayyidina Al-Abenya sudah ada amal. Itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah nggak ada amal. Itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi grup hima, itu tapi ra usah moron rokok, kula pesene ra usah moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jawabe Nabi bi la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun iki ngoten. Sampai waduh kok akeh. Dibaca Arabnya saja, nah ini nurut Pak Gus. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Anaman saat temene wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man anna wa azza wa jalla mutaliun kun dat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa taala ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubihi kang etono sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kan sira. Kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am ghaira. Dadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu. Dadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am ghairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya'lamu pirsa sapa ta'ala asirra wa akhfa. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala khainatal ayuni ing mripat sing khianat. Wa malan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala ing perkara antum kang te sira kabeh ku alihi ngatasé ma. Fahdaru mongko wedya sira kabeh ing Allah. Mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah. Faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah. Nah, bojo pertama itu ngancam nek ora dipegat bunuh diri. Akhirnya dia nang ngarepe talak untuk di belakang ada mic di belakang. Itu kepegat tau. Neng aku yang muni ngene. Aku yang muni ngene. Namun ya seminggu. Untungnya takoki kula nembe seminggu tak akali. Ya sing muni bro, dale itu kepegat di jadi lidah. Sakale aku nak misale tanggal entek aku kan nyukur. Untungnya tanggalnya oh. Ya, tapi kan jawaban ngono kan koyo gak abadi. Ono pertanyaan sebenarnya. Untuk buka dulu. Sing ketemu tangan. Betul.
Mati. Betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para hakim ya, HKI itu kompilasi hukum Islam. Ya sementara yang dipakai ya KHI itu yang dipakai oleh pedoman untuk memutuskan yang diajukan ke napa jenenge di mahkamah-mahkamah yang berurusan dengan terutama pernikahan. Apakah karena kan khilafnya fikih kan akeh. Khilaf napa jenenge fikih niku kathah. Nah, kula nggih mboten ngertos niku KHI niku. Yang saya tahu ya pokoknya KHI itu nggih niku napa jenenge sudah pilihan-pilihan di antara ulama dijadikan pedoman bagi para hakim. Karena itulah ya kadang-kadang nyun sewu hakim-hakim itu yang dipelajari ya KHI. Ora pati ngerti fikih yang bulat yang banyak asal bisa KHI ya insya Allah bisa jadi hakim, bisa jadi penghulu. Oh ya pedomannya ya KHI. Tapi tentu KHI itu tidak bisa menjawab dengan nopo jeneng KHI. Saya kira ya kalau masalah-masalah itu tadi yang saya pahami karena tadi kurang begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tetap bagaimanapun butuh jawaban, butuh pengetahuan tentang fikih sunnahnya, fikih Al-Quran juga butuh. Kemudian aqwalu al-ulama itu juga dibutuhkan. Dan tentu untuk kasus-kasus di Indonesia, terutama untuk memutuskan banyak hal kasus di Indonesia, sangat membutuhkan KHI, karena itu yang secara resmi kayaknya dipakai di Indonesia, kompilasi hukum Islam. Ya. Walaupun tentu tidak semua ulama Indonesia menyetujui KHI, ya, karena ya KHI itu sudah pilihan-pilihan dari berbagai mazhab dan di Indonesia masih butuh mazhabnya itu bisa macam-macam. Ya, kadang-kadang nek ora dikai Syafi'i ora gelem dan lain sebagainya itu ya problem dalam kasus per kasus. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Barangkali masih ada penanya yang kedua, kami persilakan. Terakhir. Ya betul, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet kalih Gus Baha. Terose kan jenderale ilmu niku tauhid. Pertanyaan kula, hakikate Gusti Allah niku sinten? Hakikate Adam niku sinten? Hakikate Muhammad niku sinten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Santri ndiren Gus. Iya, bagus lah. Maksudnya tanya hakikat. Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibawayh bilang Allah itu a'raful ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Mbak, saya mau Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya dia tanya. Terus saya jawab gini, ya aku aja kacau. Terus saya bilang, kamu peneliti, ya saya peneliti. Kamu orang pinter, ya saya orang pinter. Dia punya gelar. Ya kira-kira gini, kalau gelas ini saya banting,
terus pecah. Kamu bilang apa? Ya karena sebabnya dibanting. Ya sudah. Kira-kira alam raya ini kan kadung berstatus maujudat. Kira-kira logis enggak kalau hadil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat diciptakan ketiadaan. Final adam la yu'athiru syai'an. Tentu sesuatu yang enggak ada itu la yu'athiru syai'an. Di mana-mana sing yu'athiru yang bisa menciptakan atau membekasi itu adalah al-wujud. Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya Bapak. Iya. Ya, dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua, itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud kidam bakok, kira-kira gitu. Hadhil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan? Ya kira-kira gitu. Kalau sampai tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah disebut Allah. Lah yang menerangkan itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad turunannya siapa? Ya secara zahir turunnya Nabi Adam. Kan ya sudah gitu kira-kira. Sudah sampai yang senang saja hidup, tidak usah mikir itu. Ya sudah gitu.